Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Sebanyak 2 juta buruh dikabarkan akan melakukan mogok kerja nasional hari ini. Hal ini terjadi setelah kemarin Dewan Perwakilan Rakyat melalui paripurna mengesahkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Saat ini Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja itu tinggal menunggu pengesahan di rapat paripurna DPR. Dua fraksi telah menyatakan menolak rancangan undang-undang ini, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Berbagai reaksi juga terlihat di Twitter. Tagar Mosi tidak percaya dan tagar Omnibus Law sampah menjadi trending. Sejumlah pasal dari rancangan Undang-Undang Omnibus Law dianggap serikat buruh akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu, buruh juga mempersoalkan pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur 2 hari per minggu dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini dinilai melemahkan posisi pekerja. Beberapa ketentuan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang juga dianggap kontroversial antara lain terkait pekerja kontrak, upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 rancangan undang-undang yang siap diundangkan, antara lain Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun Omnibus Law Cipta Kerja yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak membuat pasal kontroversial, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Isi dari undang-undang itu cuma dua hal itu. Tekan upah buruh, rusak lingkungan, selesai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. Menurutnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan pemerintah akan lebih efisien, mudah dan pasti dengan adanya penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria dan penggunaan sistem elektronik.
Airlangga mengatakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Ia juga mengatakan manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM mendapat dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui online single submission. Selain itu, ucap Airlangga, ada kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual, kemudahan dalam mendirikan perseroan terbuka, perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku UMKM.